Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali serial orang-orang yang soleh. Yang kita bicarakan adalah seorang tabi'in yang bernama Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Episode 1 bercerita bagaimana beliau diangkat menantu oleh Abu Hurairah. Episode kedua kita terkagum-kagum dengan ibadahnya Imam Sa'id bin Al-Musayyib 50 tahun. Sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dan sepanjang tahun dia berpuasa. Maka pada episode yang ketiga ini kita ingin menyampaikan satu sisi lain yang cukup eksklusif, satu sisi lain yang menjadi kelebihan dari Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Imam Sa'id sempat belajar takwil mimpi kepada putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Siti Asma sendiri belajar kepada ayahnya. Sayyidina Abu Bakar banyak menerima ilmu khusus tabir mimpi yang nampaknya tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua sahabat. Ilmu ini termasuk ilmu yang sangat hati-hati diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak memberikan kepada orang-orang yang sembarangan. Kita tahu ilmu takwil mimpi ini berasal dari Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang pertama menyebarkan ilmu ini, orang yang dianugerahi oleh Allah menguasai ilmu tabir mimpi adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Sengaja secara khusus Imam Sa'id bin Al-Musayyib belajar kepada Siti Asma, putri tertua dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan merupakan kakak kandung dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Asma ini menikah dengan Zubair bin Awam. Kita kenal pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan juga peperangan-peperangan berikutnya, Zubair bin Awam adalah seorang pemuda karena ketika itu usianya baru 15 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sayyidina Ali, umurnya ketika itu sekitar 15 tahunan lah. Tetapi menunjukkan sebuah keberanian yang sangat heroik. Ini yang menjadi suaminya dari Siti Asma. Dari pernikahannya dengan Zubair bin Awam, punya putra yang bernama Abdullah bin Zubair. Apabila kita menyimak perang Jamal, perang antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, kenapa disebut perang Jamal? Karena ketika itu Siti Aisyah sebagai pimpinan perang naik onta. Oleh karena itu disebut perang Jamal. Dan Abdullah bin Zubair, putra dari Siti Asmah dengan Zubair bin Awam ini berpihak kepada Siti Aisyah. Termasuk beberapa nama Abdullah yang sangat cemerlang. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan beberapa Abdullah yang lainnya.
Nah, sengaja khusus belajar tabir mimpi. Apa sebabnya Imam Sa'id Al-Musayyib berusaha untuk belajar tabir mimpi? Karena nampaknya tabir mimpi ini adalah sesuatu yang cukup menarik. Namun ada persyaratan khusus. Tabir mimpi ini memerlukan kriteria yang cukup berat. Misalnya, orang yang dikenal ahli tabir mimpi, syarat yang pertama harus dalam ilmunya. Yang kedua, orang ini tidak pernah berkata bohong. Yang ketiga, orang ini ikhlas. Tidak ada pretensi, tidak ada vested interest, tidak ada kepentingan-kepentingan tertentu. Yang keempat, orangnya tidak materialisme, karena bisa-bisa dijual. Dan yang kelima, betul-betul menunjukkan integritas yang tinggi. Jadi, orang yang soleh, ahli ibadah, tidak pernah bohong, dan lain-lain, ini menjadi kriteria seseorang yang bisa dipercaya tatkala menyampaikan penafsiran mimpi, takwil mimpi, tabir mimpi, tafsir mimpi. Jadi tidak sembarangan. Di dalam lembar sejarah Islam ada satu ulama yang terkenal, khusus ulama ahli tabir mimpi yang disebut Ibnu Sirin. Contoh misalnya begini, pada suatu hari datang dua orang, waktunya sama, kejadian dalam mimpinya sama, tetapi pada saat Ibnu Sirin menyampaikan, untuk si A ternyata tafsirnya X, sementara untuk si B tafsirnya Z. Padahal yang diceritakan sama. Persoalannya apa? Ibnu Sirin bertanya, kamu pada saat akan tidur punya wudhu tidak? Punya. Yang satunya tidak punya. Mimpinya sama, tetapi tafsirnya berbeda. Gara-gara tidak punya wudhu. Inilah keunikan dari tafsir mimpi. Sampai sejauh mana kealiman Imam Sa'id berkaitan dengan tabir mimpi ini. Suatu ketika, Abdullah bin Zubair, kita tahu putranya Asmah, sementara Imam Sa'id sendiri belajar mimpi ke ibunya Abdullah bin Zubair. Datanglah Abdullah bin Zubair menghadap Imam Sa'id. Berceritalah, ya Imam Sa'id, aku tadi malam bermimpi, kata Ibnu Zubair. Gimana mimpimu? Diceritakanlah secara singkat. Dalam mimpiku itu, seakan-akan aku mendorong Khalifah Malik bin Marwan. Ketika itu, yang menjadi khalifah adalah Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Tiba-tiba Imam Malik ini seperti akan memperlakukan aku dengan cara yang keras. Oleh karena itu aku dorong. Akhirnya Imam Malik ini terjatuh. Itu yang kualami dalam mimpiku. Tidak berhenti hanya sampai di sana saja. Di dalam mimpiku tersebut, aku sengaja berusaha untuk mengikat tubuh Khalifah Malik dengan 4 tali ikatan. Kira-kira, ya Imam Sa'id, apa makna dari mimpiku tersebut? Namun Imam Sa'id bukan orang yang percaya begitu saja. Ditanya oleh Imam Sa'id, apakah yang engkau ceritakan benar-benar mimpi yang engkau alami? Ya. Apakah tidak menambah-nambah? Enggak. Apakah betul-betul kejadian? Iya. Apakah engkau tidak berbohong? Iya. Baik. Tapi ini tidak akan aku sampaikan kepada siapapun, dan juga engkau jangan sampai mengatakan kepada siapapun. Dan engkau
harus menerima. Kalau ternyata kenyataannya pahit, engkau harus menerima dengan ikhlas. Baik, Abdullah bin Zubair, ibunya padahal ahli mimpi. Tapi karena sudah berpulang ke rahmatullah, akhirnya bertanya kepada Imam Sa'id. Begini Ibnu Zubair, kalau saya salah, salah dari saya. Kalau benar dari Allah. Kalau sekiranya saya menafsirkan mimpi kamu begini, engkau dorong sampai jatuh, maknanya sebaliknya. Engkau akan dibunuh oleh Khalifah Malik bin Marwan. Kaget Ibnu Zubair. Dibunuh karena kesalahan apa? Wah, saya tidak tahu. Lihat aja nanti. Nah, terus kenapa? Tubuhnya saya ikat dengan 4 tali ikatan. Khalifah Malik bin Marwan kita tahu dikaruniai 4 anak. Ada Walid, ada Hisham, ada Sulaiman, dan seterusnya. Keempat anak Khalifah Malik ini nantinya semuanya akan menjadi khalifah. Dalam sejarah, putra-putra Khalifah Malik ini rata-rata pendek usianya. Sehingga keempat-empatnya secara bergiliran menjadi khalifah. Ternyata tafsir mimpi, takwil mimpi yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Yang kedua, ini pengalaman unik. Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, dari Siti Fatimah, datang ke Imam Sa'id. Ya Imam, bolehkah aku meminta saran? Baik, ya Sayyid. Apa yang ingin engkau sampaikan? Begini, tadi malam aku bermimpi. Di mataku seakan-akan aku lihat ada kalimat Qul huwallahu ahad. Di matamu? Iya. Apakah engkau tidak bohong? Enggak. Itu betul-betul pengalaman. Imam Sa'id langsung menangis. Wahai cucu Rasulullah, mudah-mudahan engkau tidak gundah. Mudah-mudahan engkau tidak terpengaruh besar dengan apa yang akan aku sampaikan. Apakah engkau siap menerima kenyataan pahit? Ya, saya siap. Saya siap. Kalau saya tidak salah menafsirkan mimpi tersebut, umurmu hanya tinggal beberapa hari lagi. Kematian akan datang menjemputmu. Baik, kalau memang itu sudah Allah kehendaki, aku menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Ternyata beberapa hari kemudian setelah Sayyidina Hasan berkunjung ke Imam Sa'id bin Al-Musayyib, benar saja. Beberapa hari kemudian Sayyidina Hasan berpulang ke rahmatullah. Beliau wafat dengan tenang. Sebagaimana gambaran mimpi yang diterimanya yang diceritakan kepada Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Dan yang terakhir, ada seorang penduduk dari Jazirah Arab ketika itu datang secara khusus kepada Imam Sa'id. Ya Imam, aku tadi malam bermimpi. Apa mimpimu? Seakan-akan aku melihat berada dalam kondisi di bawah bayang-bayang sinar matahari. Aku semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Seakan-akan bayang-bayang sinar matahari ini menjauh dariku. Dan aku tiba-tiba terperangkap dalam sebuah alam yang sangat gelap gulita. Aku seakan-akan tertekan dalam suasana seperti itu. Dan aku tidak mampu mengeluarkan diri dari kondisi seperti itu. Kira-kira apa takbir mimpi yang aku alami?
Wahai fulan, kata Imam Sa'id Al-Musayyib, maaf kalau kenyataan pahit yang akan engkau alami. Baik, nampaknya engkau akan mengalami sebuah pengalaman di mana engkau akan ditawan. Ditawan? Apa kesalahanku? Silahkan Anda renungkan. Karena beratnya siksaan tatkala engkau dalam penjara, akhirnya engkau mengambil keputusan untuk keluar dari Islam. Artinya engkau murtad dari ajaran agama. Enggak mungkin. Enggak mungkin aku imanku kuat. Kembalilah orang ini. Ternyata beberapa tahun kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib benar-benar terjadi. Orang ini tertawan di sebuah peperangan karena oleh musuh diperlakukan dengan sangat keras, dengan sangat kejam. Imannya tidak kuat, imannya goyah, karena oleh para penjaga penjara dia diminta mau nggak keluar dari Islam. Akhirnya karena tidak kuat, akhirnya orang ini keluar dari ajaran Islam. Itulah beberapa ilustrasi ketepatan tabir mimpi, takwil mimpi, tafsir mimpi yang disampaikan oleh Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Tentunya ini sebagai salah satu sisi yang cukup eksklusif dari Imam Sa'id bin Al-Musayyib. Kita masih akan berjumpa di 2 episode berikutnya. Itulah yang dapat kami sampaikan pada episode pertama. Mudah-mudahan renungan ini bisa dijadikan inspirasi untuk kita. Bagaimana kita selalu muhasabah, selalu introspeksi. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.